Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Mari kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Kita tetap ya dikenang oleh Tuhan. Amin. Hanya dekat dengan ya Bapa. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, kekuatan baru. Ya Tuhan, aku percaya ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Kau sertakan. Amin, haleluya, amin. Ingin selalu dalam perjumpaan dengan Tuhan, selalu kita rindukan setiap saat dan setiap waktu. Amin. Nikmati hadirat-Mu, biarkanlah Roh-Mu Tuhan tinggal senantiasa di dalam kehidupan kami. Sungguh indah bersama-Mu, karena semua keindahan hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita katakan sekali lagi, hanya dekat Allah saja hati kita boleh menjadi tenang. Jangan jauh dari Tuhan, jangan kau tumpukan dosa, tetapi mari kita terus mencari wajah Tuhan dan kita terus bersekutu dengannya. Untuk mencari perkenanan di hadapan Tuhan, kita lakukan hal ini. Amin. Haleluya. Bapakku, terima kasih. Dekat padamu ada kekuatan baru. Amin. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Amin. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Haleluya. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Oh, sungguh indah bersama-Mu untuk selamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
Haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Bapa yang hidup, dan kami berani untuk mengatakan hanya dekat Engkau saja Bapa hati kami boleh tenang, dan itu sangat terwujud dan sangat terbukti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa. Berfirmanlah Engkau bagi kami, ajarilah kami Tuhan untuk menjadi orang yang dikenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai, sukacita dan sejahtera yang dari Sion kami terima Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman ya. Di sini hari ini judulnya mengapa perang terus menerus, itu saya beri judul itu. Tetapi kita tetap diperkenan Tuhan setiap hari. Amin. Kita belajar ini dalam perkenanan di hadapan Tuhan ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini itu yang tidak boleh kita lakukan, maksudnya gitu. Mengapa perang terus menerus? Peperangan apa sih Bu? Apa peperangan negara ini, peperangan anak-anak muda, anak-anak Papua dan yang lain sebagainya? Peperangan karena perbedaan agama? Bukan. Peperangan di dalam keluarga mungkin, peperangan hal-hal yang sepele mungkin. Itu seringkali terjadi antara keluarga, suami istri salah paham, anak dan orang tua dan anak. Terus banyak hal ya, menantu sakarpe dewe gitu ya, mertua sakarpe dewe, itu termasuk peperangan kecil dan itu terjadi gitu ya. Saya mengambil contoh dari Raja-Raja 14. Kita bahas sekarang ya. Kita belajar untuk dikenan oleh Tuhan. Saya mengambil dari 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai 31. Di sini berbicara tentang riwayat dari Rehabeam. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di sini di ayat 21 ini sampai ayat 31. Nanti saudara bisa mengerti semuanya ketika saudara membaca apa. Kita baca aja sebentar ya, gitu aja kok ya. Yuk ayat 21. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Jadi ini silsilahnya ya. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan, orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya. Cemburu Tuhan dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Lebih jahat dari nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Waduh, mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Dirampas yang di rumah Tuhan dan di rumah raja, semuanya dirampasnya. Jahat sekali ya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo.
Sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pimpinan-pimpinan bentara yang menjaga pintu-pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Rehabeam. Maka dari itu di sini saya beri judul terus berperang. Mengapa perang terus-menerus gitu ya. Yang mengambilnya dari ayat ini. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ini silsilahnya Rehabeam ya. Nah, mengapa perang terus menerus gitu ya? Mengapa kok harus ada perang terus menerus? Tuhan Allah kita adalah pembawa damai. Betul apa enggak? Tuhan sang damai. Juru selamat telah lahir bagi kita, sang damai. Di dalam Dia selalu ada damai sejahtera yang berkelimpahan. Saya setiap kali doa selalu katakan, terimalah damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan. Betul apa enggak? Itu ada ayatnya, itu tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan itu kesukaannya memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan. Kalau ada di luar itu berarti bukan yang dari Tuhan. Supaya diperkenan oleh Tuhan, hindari hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan. Namun yang menjadi persoalannya seringkali kita banyak diliputi masalah. Betul apa enggak? Adakah di dalam rumah keluargamu tidak ada masalah? Tidak ada Bu, baik-baik saja. Oke, luar biasa, ayem gitu ya, adem lan ayem gitu. Saya yakin dan percaya keluarga yang bisa adem ayem ini kalau hidup sendiri kayaknya ya. Suaminya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal, tinggal dia seorang diri. Itu sudah adem ayem. Kenapa Bu kok adem ayem, nggak ada yang ngomel gitu ya? Apalagi nggak tinggal sama keluarga besar, nggak tinggal sama anak-anak, nggak tinggal sama menantu, sama cucu gitu ya. Pasti ayem, soalnya bibir ini nggak pernah ngomel-ngomel lagi, mungkin seperti itu. Tetapi ketika kita masih bersama dengan keluarga satu dengan yang lain, ada aja masalah itu sudah wajar. Biarlah di dalam kewajaranmu boleh menjadikan engkau dewasa. Dewasa apa Bu? Ada ketaatan dan kesetiaan. Hadapi semua dengan air mata sukacita. Saya yakin kalau di dalam keluarga saudara ada masalah, pasti saudara akan menghadapi dengan air mata. Tetapi di sini mau saya katakan, biarlah air mata saudara adalah air mata sukacita. Haleluya. Bu, mana bisa Bu memiliki air mata sukacita? Ya sih, saya tahu semua air mata itu kebanyakan kalau dalam perang, kalau dalam masalah itu bukan air mata sukacita, tetapi air mata apa? Air mata buaya, bukan air mata kesedihan. Ketika saudara memiliki air mata kesedihan, tetaplah engkau menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Karena apa? Karena air mata orang yang dikenan oleh Tuhan akan membawa kemenangan pada akhirnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, yuk kita lanjut ya. Kita lanjut dalam sini. Di sini menjadi persoalan, sering kali kita banyak diliputi masalah, tantangan, kekecewaan dan kekhawatiran. Betul apa enggak? Betul Bu, gitu ya. Loh masa Bu banyak tantangan. Tantangannya apa? Kita harus kuat untuk menghadapi suami kita, menghadapi istri kita, menghadapi anak-anak kita, menghadapi anak menantu kita, menghadapi anak cucu kita, menghadapi anak cicit kita, menghadapi saudara kita, menghadapi keluarga kita dan yang lain sebagainya ya. Menghadapi sahabat-sahabat kita. Kekecewaan dan kekhawatiran, seringkali kekecewaan itu datang. Aku sudah begini kok masih kurang ya. Kekecewaan datang. Aku ini sudah bayar harga loh. Aku ini sudah merelakan semua yang ada di aku. Tetapi balasannya kok begini ya. Sudah ada kekecewaan.
Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, buang itu semuanya. Jangan engkau kecewa, tetap ucapkanlah syukur. Enak ibu bisa bilang gitu, untuk menjalankan ini lubuk saya nggak bisa. Belajar. Saya dulu juga tidak bisa. Tetapi dengan usia saya yang semakin hari semakin tua, semakin hari semakin ditambah ini, dan saya masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia orang yang hidup, saya bisa. Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Amin. Haleluya. Dan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini tambah dibuang semuanya. Yuk, enggak, percayalah Tuhan pelihara. Tuhan selalu memberikan berkat yang berkelimpahan. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan kelimpahan. Amin. Ketika saya berdoa yang sedemikian, langsung tangkap. Amin. Dalam nama Yesus. Gitu ya. Sehingga yang terjadi bukan ketenangan dan kedamaian, tetapi terus-menerus seperti ada perang rasanya. Gini salah, gini marah gitu ya. Isinya itu gak nyaman aja, hati-hati loh. Yang datang dengan ketidaknyamanan, yang datang dengan mengurusin orang lain, yang datang dengan kecemasan, kekhawatiran dan yang lain sebagainya yang membuat ketidakdamaian, itu adalah syaiton ya. Jadi kita harus hati-hati. Karena apa? Karena lawanmu di dunia ini bukan engkau melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa yang ada di udara, yaitu salah satunya setan yang bergentayangan. Loh, ada tak Bu setan bergentayangan? Ada, tanya saja pada rumput yang bergoyang, nanti dia akan bercerita gitu ya. Nah, ini. Bagaimana supaya kita dapat meraih hidup yang penuh damai sejahtera? Nah, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Maka tadi pujiannya bukan ya, tadi pujiannya apa ya? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Aduh, ini suaranya lagi pas-pasan gitu ya, nggak enak. Suara saya nggak enak kalau dibanding dengan suaranya gitaris dan vokalis kita gitu, beda ya. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, belajar untuk hidup berserah kepada Tuhan. Amin. Orang hidup yang berserah kepada Tuhan itu nggak ada kekhawatiran. Kekhawatiran datang itu tes cuman segitu aja. Seperti kalau kita memakai obat mata, tes gitu. Kekhawatiran itu datang cuman sebentar sekali. Tetapi selebihnya sudah tidak khawatir lagi. Kita harus belajar. Kita tanggalkannya, kekhawatiran dan ketakutan itu kita tanggalkan dulu. Kita harus berserah total. Kedua, mengampuni orang lain dan mentaati hukum-hukum Tuhan. Ada saling mengasihi, sukar Bu jalankan. Iya sih, saya tahu. Gak apa-apa, keluarkan air matamu dulu, nanti pasti saudara akan bisa. Karena itu mari kita hidup dalam pertobatan yang sungguh. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin. Saudara mau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus? Enak. Roh Kudus itu lemah lembut, penuh cinta kasih, yang selalu mengarahkan, yang selalu menghiburkan, yang selalu memberikan kekuatan. Miliki target dalam hidup ini, miliki iman yang teguh dan taati segala ketetapan Tuhan. Ada amin. Kita harus punya target untuk hidup kita. Kita harus memiliki iman yang teguh dan taat kepada setiap perintah-perintah Tuhan. Maka kelimpahan dan damai sejahtera melingkupi kita semuanya. Ketika kita ada di sana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah damai sejahtera selalu ada. Karena apa? Karena Alkitab menjelaskan bahwa secara terus-menerus perang ada antara Yerobeam dan Rehabeam itu terus saja. Padahal mereka adalah anak-anak Salomo loh. Mereka berdua itu anaknya Salomo, cucunya Daud, yang artinya mereka ada di dalam keluarga yang terbiasa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi isinya itu cuma penyembahan. Begitu susah sedikit kita menyembah, ada masalah sedikit kita masuk di dalam doa. Kita sakit, minyak urapan diberikan. Digigit nyamuk aja pakai urapan langsung sembuh. Loh,
keluarga ini seperti ini. Tetapi ketika dimasuki oleh orang lain, nah itu yang menjadi penyebabnya. Nah ketika dimasukin oleh orang lain, orang ketiga itu masuk yang membuat berantakan ini, mari kita singkirkan. Kita jangan ada di sana, kita menyisi dan kita membawa diri kita yang benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Jadi hati kita melekat kepada Tuhan. Segala perbuatan itu kita bersama dengan Tuhan. Berikan air matamu untuk orang ketiga ini bersama Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin dan percaya kemenangan yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Ada amin? Bu, orang ketiga itu apa? Tanya saja pada rumput yang bergoyang gitu ya. Ibu ini kok mesti ditanya seperti itu? Pasti ada yang nyeletuk begitu. Taulah siapa orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang luar yang bukan sedarah dan sedaging dengan kita. Itu orang ketiga. Ya, tamu Bu termasuk termasuk tamu. Saya tidak membahas ke sana, saya mau membahas ke sini. Maukah saudara dikenan oleh Tuhan? Mari kita belajar bagaimana kuncinya untuk dikenan oleh Tuhan. Aduh, yang artinya mereka adalah dalam keluarga yang terbiasa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan biasa ditinggikan dan melihat mujizat dan berkat Tuhan dalam keseharian hidup mereka. Tetapi kalau tamu biasanya lupa. Orang ketiga itu selalu lupa dengan berkat-berkat Tuhan, dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan itu lupa. Hanya lewat cus begini saja, tapi lupa. Tetapi keluarga yang utuh, mari kita bangun dengan iman percaya, kita bangun dengan segala keteguhan gitu ya, gak hidup sendiri-sendiri. Mereka tahu karena Tuhanlah sehingga ayahnya menjadi seorang raja, itu semua karena anugerah. Tetapi sayangnya mereka lupa kalau mereka juga menjadi raja loh, lupa kan? Padahal sudah mengalami mujizat, padahal sudah mengalami yang enak, padahal sudah mengalami apa yang dia perlukan selalu ada. Itu lupa semuanya, sakit dijamah Tuhan dan disembuhkan, lupa itu semuanya. Isinya cuman apa? Kecewa, iri hati, dengki, bedodok. Ini orang Inggris kalau bilang bedol itu bedodok itu orang Inggris. Kalau orang Jawa apa? Onde gitu orang Jawa itu. Onde ada wijennya. Kenapa saya ambil contoh kok enggak jemblem? Kalau jemblem polos, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau onde-onde ada peni-peninya, jadi ada apa? Ada manis-manisnya gitu. Jadi ada tutupnya. Sepertinya aduh manik-manik yang cantik. Padahal semuanya itu tidak berarti dan tidak berguna ketika tidak bisa mengucap syukur dari segala apa yang telah dirasakan dan diterimanya. Haleluya. Mari kita jangan menjadi orang luar ya. Mari kita menjadi orang dalam. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, orang yang selalu mengerti dengan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mereka juga meninggalkan Tuhan dan hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi tidak merasa kalau dia itu hidup dalam penyembahan berhala. Sepertinya dia menyenangkan hati Tuhan, tetapi sesungguhnya ada berhala. Ketika saudara mencintai lebih dari cinta kepada Tuhan, itu sudah berhala. Dan melakukan hal-hal yang bukan yang diajarkan oleh Alkitab. Amin. Yang diajarkan oleh Alkitab itu apa? Kita harus rendah hati, kita harus taat, kita harus setia, kita harus takut akan Tuhan. Mengapa? Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Menghormati yang hidup, menghormati sesama ini. Tuhan yang tidak terlihat, waduh, rasanya luar biasa cara menghormati. Tetapi begitu ketemu dengan sesama ini, waduh, cuek bebek. Itu namanya
tidak menghormati Tuhan. Karena apa? Karena sesama manusia ini adalah wakilnya Tuhan. Jadi perjumpaan saya aja, kalau berjumpa dengan saudara suatu saat nanti, saudara ikut renungan saya, kita sehat, kita kuat, tapi saya belum tahu orangnya. Tetapi ketika saudara nanti datang ke alamat rumah saya dan mengikuti ibadah di tempat saya, dan saudara ulurkan tangan saudara dan saudara katakan, Ibu, saya selalu melihat renungan yang Ibu bawakan di Kita Sehat Kita Kuat, saya selalu mengikutinya. Wow, nah itu kita saling menghormati, kita makan bersama, kita minum bersama, sekalipun itu cuman makan singkong keju gitu ya seandainya, tetapi itu sudah membawa sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena ada kedekatan. Ini bukan berarti kesombongan, tetapi kedekatan. Jangan khawatir, nanti Bapak Ibu yang belum mengenal kami, pelayan-pelayan di sini, nanti ketika kita berjumpa, katakan saja yang sedemikian, percayalah, saudara akan disambut dengan senyum yang bahagia. Haleluya. Lanjut ya, saya akan lanjut terus ya. Tetapi sayangnya mereka lupa kalau mereka juga menjadi raja, itu karena Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan hidup dalam penyembahan berhala. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa seringkali dalam keluarga, ya apa enggak, ini yang menjadi pertanyaan. Seringkali dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam gereja ada yang perang terus menerus. Itu pertanyaannya, mengapa? Padahal dekat dengan Tuhan iya, menyembah Tuhan iya, memuji Tuhan iya, datang ke gereja iya, saling menegur dan menyapa dengan senyum iya. Tetapi kenapa? Kenapa kok selalu bertengkar? Kenapa kok selalu perang gitu? Tahu perang atau enggak? Peperangan, pertengkaran terjadi, kesalahpahaman terjadi, ketidakenaan hati terjadi. Tahu pelerak-pelerok, apa ya pelerak-pelerok itu ya, sewot begitu ya. Itu sering kali terjadi. Itu mengapa? Nah, di sini ada 4 hal. Karena mengandung dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hidup dalam keserakahan. Kalau kita terus hidup dalam keserakahan, itu tidak bisa. Isinya akhirnya hanya peperangan saja. Yang ketiga, karena tidak dapat mengampuni. Semua orang pasti punya kesalahan, tetapi kita sepertinya paling benar, paling baik, tidak ada yang kurang. Nah, itu masalahnya. Maka dari itu dalam hidup ini kita tidak bisa memaksa orang untuk melakukan seperti yang kita harapkan. Amin. Ada kalanya apa yang orang lain perbuat mengecewakan kita, karena yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Mari Bapak Ibu yang dewasa di dalam firman, yang sudah mengenal firman Tuhan, mari kita buang hal-hal yang sedemikian. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berbuat kepada orang lain seperti yang kita inginkan orang lain perbuat dalam hidup kita. Ketika kita salah dan mengecewakan orang lain, maka kita juga mengharapkan orang lain untuk mengampuni kita. Itu artinya kita harus saling mengampuni supaya nama Yesus dipermuliakan. Jadi tidak terus mengingat akan kesalahan orang lain. Loh Bu, kalau yang mengandung dosa, tahukah kita bahwa dosa itu sifatnya panas? Gak ada dosa itu yang dingin. Dosa itu tidak mendatangkan sejahtera. Ada amin. Gak enak masuk ke rumah kalau gak sejahtera, itu panas. Rumahnya mati rasanya. Gak ada kehidupan sama sekali. Bau harum katanya bau busuk gitu, padahal baunya harum, tapi akhirnya menjadi bau busuk. Rasa tehnya manis katanya rasa tehnya tawar, gak ada asemnya sedikit pun. Kalau asem ditambah gula masih enak gitu ya, tapi kalau sudah asem gak ada manisnya jadinya tawar diisi tambah pahit lagi, jadi pahit, gak ada rasanya sama sekali. Di mana ada dosa, di situ pasti ada keributan. Saudara mau dikuasai di bawah kuasa dosa?
Yang ada hanya keributan. Di mana ada dosa pasti ada suasana panas. Itu isinya cuman karena dosa. Di mana ada dosa maka di situ ada perang terus menerus. Kalau di dalam keluarga kita ada dosa, maka di keluarga kita ada perang. Kalau di pelayanan kita ada dosa, maka di pelayanan kita pasti ada perang. Kalau di hidup kita ada dosa, maka perjalanan kita ada perang terus menerus. Karena itu bertobatlah dari dosa-dosa kita, maka damai sejahtera pasti memenuhi keseharian kita. Woi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara akan menikmati perkenanan yang dari Tuhan. Buang semua dosa-dosa itu ya, buang. Kita jangan mau ada di bawah kuasa dosa, karena dosa itu panas dan sangat tidak nyaman, menjijikkan sekali. Karena hidup dalam kekerasan, hidup dalam kekerasan, hidup dalam keserakahan. Keserakahan itu termasuk dosa ya. Selalu menginginkan, isinya cuma iri hati, kedengkian saja, gitu ya. Kalau seseorang tidak pernah merasa puas, selalu hidup bersungut-sungut, tidak mau belajar bersyukur kepada Tuhan, selalu merasa kekurangan dan tidak pernah merasa cukup, maka orang seperti ini terus-menerus hidup dalam keributan dan emosi yang meledak-ledak. Isinya cuma tar gitu. Halilintar aja sampai masuk di dalam rumah, masuk di dalam kamar. Itu karena dosa. Maukah kita seperti itu? Buang. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh memancar di dalam saudara. Supaya apa? Supaya ibadahmu tidak sia-sia. Ibadah Bu, ini gak ada ibadah Bu, tapi kan ikut online. Betul gak? Saudara yang Katolik ikut misa online. Nah, biarlah kemuliaan itu nyata. Yang Kristen ikut kebaktian, jamnya sudah terserah, sudah mau jam tengah malam masih bisa diputar. Jadilah tenang supaya ada kemuliaan Tuhan. Jangan terpancing emosimu. Amin. Karena dosa itu jahat sekali untuk memancingnya. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata. Kalau kita mau belajar bersyukur, maka damai sejahtera Tuhan pasti melingkupi kita. Jadi tidak ada keserakahan sehingga tidak menimbulkan keirihan hatian. Amin. Yang keempat, karena hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Nah ini pusatnya, ini sumbernya ya. Karena hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, jadi isinya cuman auranya panas. Gak ada aura adem sama sekali, itu gak ada. Damai itu gak ada sama sekali, isinya cuman salah paham, mau menguasai, kekerasan hati, keserakahan, iri hati, kedengkian, kecemburuan, itu aja isinya. Nah, karena berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, Rehabeam dan Rehobeam sama-sama hidup dalam kuasa kegelapan. Karena itulah perang terjadi terus-menerus. Ingat, di mana ada kuasa kegelapan, maka di situ pasti ada keributan. Saudara mungkin tidak pergi ke kuasa kegelapan, tetapi saudara ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Kalau saudara sudah merasa ditumpangi oleh kuasa kegelapan, otoritas yang ada pada saudara pergunakanlah untuk berperang melawannya. Menyingkir engkau di dalam nama Yesus. Aku tidak mau menjadi budakmu, karena setan itu isinya menipu saja dan pembohong yang besar. Pergi kamu, enyah kamu. Apalagi kalau kita ada di dalam keluarga yang adem ayem, takut akan Tuhan, isinya itu cuman memuji, menyembah, berdoa, bergurau. Waduh, itu paling nyaman. Tetapi begitu dimasuki dengan yang lain yang ada kegelapannya, porak-poranda berantakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara sudah merasakan ketidaknyamanan, saudara sudah merasakan ada yang panas-panas, nah ini panas-panas ini cepat bongkar itu, keluar kamu di dalam nama Yesus. Roh-roh jahat, roh-roh pengkhianat, roh-roh keiri hatian, roh-roh kedengkian, roh-roh keserakan, aku musnahkan di dalam nama Yesus. Beranikah engkau mengatakan demikian? Engkau punya kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan adalah kuasa yang dahsyat, yang
tiada tandingannya dan tidak dimiliki oleh siapapun. Karena itulah perang terjadi terus-menerus. Ingat, di mana ada kuasa kegelapan maka di situ pasti ada keributan. Tetapi Kristus datang untuk membawa damai dan hidup yang berkelimpahan. Ada amin. Tuhan selalu menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pelajaranmu hari kedua untuk menjadi perkenanan di hadapan Tuhan. Kami mau menerima sukacita yang besar, damai sejahtera dari Engkau, kelimpahan Kau sertakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan. Biarlah damai kasih yang dari Kristus turun atas mereka dan memberkati mereka, melingkupi mereka, menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-Mu akan menikmati damai yang dari Sion Tuhan, mengalir di dalam kehidupannya, mengalir di dalam pekerjaannya, mengalir di dalam rumah tangganya, mengalir di dalam pelayanannya, mengalir di dalam studinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.